Jumpa lagi sobat, melanjutkan kisah Mahabharata untuk sobat semua. Salam bahagia dan sejahtera untuk Anda sekeluarga. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan Prabu Santanu bertemu dengan seorang wanita di tepi sungai Gangga. Terpikat oleh kecantikannya, Prabu Santanu berkeinginan untuk mempersunting wanita tersebut. Namun wanita itu mengutarakan beberapa syarat yang sangat berat. Tetapi Prabu Santanu tidak menolak. Menuruti semua keinginan dari putri tersebut, kemudian diboyonglah ke istana dan dijadikan permaisuri. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Hari demi hari berlalu, Raja Santanu semakin mencintai permaisurinya yang jelita. Lebih-lebih karena selain cantik, permaisurinya itu sangat berbakti kepadanya dan halus tutur katanya. Kebahagiaan sang raja semakin lengkap ketika tahu permaisurinya mengandung. 9 bulan mereka lewatkan dengan penuh bahagia. Tak terasa waktu berlalu begitu cepat dan tibalah saatnya Dewi Gangga melahirkan. Sang Dewi pamit kepada suaminya, mengatakan bahwa dia akan pergi menyendiri dan melahirkan di tepi sungai Gangga. Dia tak mau ditemani siapapun, tidak juga sang raja. Maka pergilah Dewi Gangga seorang diri. Sampai di tepi sungai, dia mencari tempat yang teduh dan terlindung untuk melahirkan. Bayi yang dilahirkannya langsung dibuangnya ke sungai. Setelah membersihkan diri, sang Dewi kembali ke istana dengan wajah berseri-seri, seolah-olah tak terjadi apapun juga. Raja Santanu menyambutnya dengan penuh harap. Hatinya bahagia akan menyambut sang bayi, buah kasihnya, dengan permaisuri yang dicintainya. Tetapi betapa kecewanya raja melihat Dewi Gangga datang tanpa sang bayi. Perasaan baginda campur aduk. Heran melihat istrinya kembali tanpa sang bayi. Cemas memikirkan nasib sang bayi. Murka karena permaisurinya nampak tenang dan tidak merasa bersalah. Raja merasa berdosa karena tak kuasa berbuat apapun kecuali diam 1000 bahasa. Tak berani bertanya, tak berani melanggar sumpah yang telah diucapkannya. Raja Santanu yang terlanjur mencintai dan terpesona oleh kecantikan permaisurinya, tak berani bertanya patah kata pun. Disambutnya sang Dewi dengan mesra, seakan-akan tak terjadi apa-apa. Mereka melanjutkan kehidupan seperti biasa. Hari berganti minggu dan minggu berganti bulan. Dewi Gangga kembali hamil dan ketika tiba saatnya melahirkan, sekali lagi dia mohon diri hendak menyepi di tepi sungai Gangga. Syarat yang diajukan tetap sama, tak seorang pun boleh mengikutinya. Hal yang sama terulang, sang Dewi kembali ke istana tanpa menggendong bayi. Sang raja dengan perasaan tertekan menyambut istrinya seolah-olah tak terjadi apa-apa. Demikianlah kejadian itu berulang sampai 7 kali. Tapi pada kehamilan yang ke-8, Raja Santanu tak kuasa menahan diri lagi. Sudah lama ia bertanya-tanya dalam hati, siapa dan dari mana asal perempuan kejam
yang menjadi istrinya itu, di mana semua anak yang telah dilahirkannya. Sungguh kejam ibu yang menelantarkan bayi-bayinya. Diam-diam raja membuntuti istrinya ke tepi sungai Gangga. Alangkah terkejutnya Baginda melihat sang dewi mengangkat bayi yang baru dilahirkannya dan siap menceburkannya ke dalam sungai. Tanpa berpikir panjang dan lupakan sumpahnya, Baginda berteriak lantang, "Hentikan, ini pembunuhan kejam. Rupanya kau tega membunuh bayi-bayimu yang tak berdosa." Sambil berteriak demikian, raja mencengkeram tangan Dewi Gangga, menahannya agar tidak melaksanakan perbuatan terkutuk itu. "Wahai raja yang agung, kau telah melanggar janjimu kepadaku, karena hati dan perasaanmu telah tertambat pada bayi ini. Itu artinya engkau tidak menginginkan aku lagi. Baiklah, aku tidak akan membunuh bayi ini. Tetapi sebelum aku pergi dan sebelum engkau menyimpulkan sesuatu tentang aku, dengarkanlah ceritaku ini. Aku adalah bidadari yang dipaksa memainkan lakon duka karena sumpah Resi Wasista. Sesungguhnya aku ini Betari Gangga yang dipuja para dewa dan manusia. Resi Wasista telah menimpakan kutuk pastu kepada 8 wasu yang akan terpaksa lahir ke bumi ini. Para wasu itu kemudian memohon agar aku bersedia menjadi ibu mereka. Dengan perkenanmu, Raja Sentanu, aku melahirkan mereka ke dunia sebagai anak-anakmu, sebagai balas budi karena telah menolong mereka. Kelak engkau akan mencapai tempat yang mulia tinggi di alam baka. Sekarang aku akan membawa bayi ini dan mengasuhnya sampai dia cukup besar, dan tiba waktunya untuk kuserahkan kembali kepadamu. Anak ini akan menjadi lambang dan kenangan atas cinta kita berdua." Setelah berkata demikian, Betari Gangga menghilang bersama bayinya. Kelak bayi itu dikenal dengan nama Bisma dan menjadi ksatria sakti yang termasyhur. Terkisahlah bagaimana asal mulanya hingga para wasu itu menerima kutuk palsu dari Resi Wasista. Pada suatu hari, ke-8 wasu itu berjalan-jalan di pegunungan bersama istri-istri mereka. Di pegunungan itu terdapat pertapaan Resi Wasista. Mereka masuk ke pertapaan itu, tetapi sang resi tidak ada. Di pelatarannya, seorang wasu melihat Nandini, sapi kepunyaan sang resi, sedang makan rumput. Nandini nampak indah, sehat, dan menawan. Istri-istri para wasu itu terpesona oleh keelokan Nandini. Salah seorang dari mereka meminta suaminya menangkap sapi itu. Suaminya berkata, "Apa gunanya sapi itu bagi kita para dewa? Nandini adalah kepunyaan Resi Wasista yang menguasai daerah ini. Karena kesaktian sang resi, susunya akan membuat orang yang meminumnya hidup abadi. Tapi apa gunanya bagi kita? Karena sebagai dewa kita sudah ditakdirkan hidup abadi. Janganlah kita serakah, biarkan sapi itu tenang merumput. Lagi pula kalau celaka kita bisa kena kutuk pastu dan murka Resi Wasista, hanya karena menuruti hasrat dan kesenangan belaka." Tetapi istrinya tak mengindahkan hal itu. Ia berkata, "Aku punya teman yang sangat kukasihi. Dia manusia biasa. Aku ingin memberikan susu Nandini kepadanya agar ia bisa hidup abadi. Demi dialah aku memintamu menangkap Nandini. Sebelum Resi Wasista kembali ke pertapaan ini, kita sudah pergi jauh dari sini sambil membawa sapi itu. Lakukanlah demi keinginanku.
karena permintaanku ini sangat berharga bagiku. Akhirnya suaminya menurut. Kedelapan wasu itu bersama-sama menangkap Nandini dan anaknya, lalu melarikannya jauh-jauh. Ketika Resi Wasista kembali ke pertapaan, Nandini dan anaknya tak dilihatnya. Sapi kesayangannya itu hilang bersama seekor anaknya. Sapi yang selama ini memberinya hidup dan tak dapat dipisahkan kegunaannya dalam upacara persembahan. Berkat kekuatan yoganya, sang resi mengetahui apa yang telah terjadi. Alangkah murkanya dia. Dengan lantang ia mengucapkan kutuk pastu, mengutuk para wasu. Karena kutukan itu, para wastu akan terlahir ke dunia dan hidup sebagai manusia yang menderita. Itulah hukuman bagi mereka yang telah merampas satu-satunya harta berharga miliknya. Ketika para wasu tahu bahwa mereka kena kutuk pastu, mereka sangat menyesal. Tapi penyesalan selalu datang terlambat. Segera mereka kembali ke pertapaan Resi Wasista, mengembalikan Nandini dan anaknya, lalu bersimpuh di depan sang resi, mohon ampun atas dosa mereka. Resi Wasista berkata, kutuk pastu telah terucapkan dan akan berlaku pada waktunya. Wasu yang melarikan sapiku akan hidup lama di dunia dalam kemewahan dan kesenangan duniawi. Tapi wasu-wasu lain akan terlepas dari kutuk ini segera setelah dilahirkan sebagai manusia. Aku tak bisa menarik kutukanku, tapi aku bisa melunakkannya. Kemudian Resi Wasista bersemadi, diatur nafasnya, ditenangkan pikirannya, dan diredakan amarahnya. Sesungguhnya seorang resi yang sedang bertapa berata memang bisa memperoleh kesaktian untuk mengutuk pastu. Tapi setiap kali ia menggunakan kesaktiannya untuk meluntarkan kutuk pastu, derajat kesucian yang telah berhasil dicapainya akan berkurang. Para wasu merasa lega karena ada kemungkinan kutukan itu akan dilunakkan. Kemudian pergilah mereka menghadap Dewi Gangga dan memohon, kami datang memujamu Betari. Kami mohon sudilah kiranya Betari menjadi ibu kami. Kami mohon agar Betari bersedia turun ke Mayapada dan menikah dengan seorang raja. Kelak satu persatu dari kami akan terlahir lewat rahim Paduka. Dan segera setelah kami lahir, buanglah kami ke dalam sungai agar kami terbebas dari kutuk pastu. Dewi Gangga mengabulkan permohonan mereka. Ia turun ke bumi di tepi sungai Gangga. Di sana ia bertemu dengan Raja Santanu yang kemudian menyuntingnya menjadi permaisurinya.